Hidayah iman akan didapatkan oleh siapa saja yang Allah kehendaki. Tidak tertutup kemungkinan bahwa hidayah tersebut juga Allah berikan kepada para aktor film. Kisah ini dicerita dari seorang aktor berumur 37 tahun. Ia adalah Giovanni Tobing. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Aktor berumur 37 tahun ini bernama Giovanni Tobing, yang awal mula masuk Islamnya karena ingin menikahi Dewi Aryani, namun melihat istrinya yang sangat rajin melakukan ibadah salat, akhirnya membuat hatinya luluh dan ingin menjadi Islam yang sempurna. Perjalanan Giovanni Tobing pindah agama menjadi seorang mualaf, rupanya diawali tanpa niat yang sungguh-sungguh. Ia mengaku masuk Islam hanya supaya bisa menikah dengan Dewi Aryani. Giovanni secara resmi menjadi mualaf saat membaca syahadat pada akad nikah. Setelah menikah, Giovanni mengaku belum sepenuhnya menjalani kewajiban sebagai muslim. Pria 37 tahun ini menganggap keputusannya menjadi mualaf hanya sebatas syarat untuk bisa menikah. Awalnya gua menganggap masuk Islam itu sebagai akses untuk menikahi Dewi Aryani, ungkap Giovanni Tobing. Setelah menikah pun, Giovanni Tobing tidak langsung mempelajari agama Islam. Dewi Aryani, sang istri, juga tidak pernah memaksanya untuk menunaikan salat. Aktor 37 tahun tersebut menduga, istrinya memang tidak mau memaksakan kehendak suaminya, tetapi memilih untuk memberi contoh dengan rajin salat. Kayak kita maksa anak, nyontohin gitu bukan maksa. Gue enggak tahu, dia emang enggak mau maksa gue karena melihat gue memang bukan orang religius, jelas Giovanni Tobing. Ia sendiri mengakui, sebelum masuk Islam, dirinya sama sekali bukan orang religius. Menurutnya, cara pandang dia terhadap agama mendapat pengaruh dari perceraian kedua orang tuanya. Gue menganggap, sorry to say, Tuhan tuh enggak sayang sama gue, tutur Giovanni Tobing. Namun, setelah bertahun-tahun berumah tangga dengan Dewi Aryani, akhirnya ia menemui titik balik untuk mulai belajar salat dan mendalami agama Islam meskipun perasaan yang mengawali saat itu adalah niat iseng. Jadi turning point-nya, malam itu gue ngerokok tuh jam 1 pagi. Itu enggak tahu kenapa gue pingin salat. Coba kenang dia, kala itu Giovanni Tobing belum rajin salat dan tidak melakukan wudhu terlebih dahulu. Cara salat pun ia tidak tahu, sehingga ia memilih untuk mencarinya di Google. Lantas, pesinetron orang ketiga ini menjalankan salat sambil melihat panduan di internet. Setelah rakaat pertama, ada kejadian aneh ketika Giovanni Tobing hendak melanjutkan rakaat kedua. Ia mendengar ada yang melempar batu ke kolam ikan di dekat kamarnya, yang kemudian menimbulkan kekesalan dari dalam dirinya. Gua enggak ngerti digangguin atau ada yang jatuh atau apa, tapi gua ngerasa, lu kok gangguin gue sih? Gue lagi coba kontak nih sama yang di atas, ungkapnya. Akhirnya, Giovanni Tobing menyelesaikan salat sampai 2 rakaat. Ia menganalogikan peristiwa itu dengan pendekatan alias PDKT pada perempuan. Giovanni Tobing menjelaskan, ketika PDKT ke cewek dan diganggu orang, jika tidak suka dengan cewek itu, seseorang akan merasa biasa saja ketika diganggu. Ini karena gua lagi coba PDKT sama yang di atas, lu gangguin gua, kok gua ngerasa marah ya? Berarti ada koneksi nih sama yang di atas, terangnya. Setelah itu, Giovanni Tobing kembali merokok sampai pukul 3 pagi dan mulai merasakan tumbuhnya niat untuk lebih mendalami agama yang ia anut. Secara perlahan-lahan, Giovanni pun mulai rutin salat 5 waktu. Kini, dia bahkan berubah menjadi sosok yang religius. Sang istri pun mengaku sangat senang suaminya bisa mendalami ajaran agama Islam. Harapannya untuk mendapatkan iman yang baik dalam keluarga pun tercapai. Inilah perjalanan hijrah pesinetron Giovanni Tobing, yang memutuskan menjadi seorang mualaf.